Selamat datang di acara channel Waspada TV. Ketemu lagi kita dalam acara dialog Kombur Malotup, cakap-cakap anak Medan. Kombur Malotup ini sebenarnya percakapan khas Sibolga, Tanjung Balai, Asahan, ini daerah khas Pantai Barat. Kalau dulu itu Kombur Malotup itu dialog atau diskusi atau cakap-cakap di warung kopi, tapi lebih banyak bohongnya daripada benarnya. Tetapi ketika masuk ke Medan, Kombur Malotup ini terjadi pergeseran makna ini pemirsa. Jadi kalau di Medan itu Kombur Malotup itu adalah percakapan khas anak Medan dengan narasi pertengkaran, tetapi di situ ada persahabatan. Sepenting dan sebentrok apapun dialog atau percakapan tersebut, tapi ujung-ujungnya nanti tetap kembali seperti sebagai sahabat. Pemirsa, hari ini ramai, khususnya ini di warga Pantai Barat, Tanjung Balai, Sibolga, Asahan, Kisaran, semuanya ini. Dan ini juga nyampe ke Sumatera Utara, khususnya sampai ke Langkat, Belawan. Karena kira-kira seminggu yang lewat, tanggal 11 September, itu ada acara di Pelabuhan Sibolga yang dihadiri oleh Sandiaga Uno Creative Expo Point. Iya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan launching Sibolga Center Point. Dan ini bagi kalangan masyarakat khususnya daerah pantai ini menarik karena konsepnya kemudian di situ Sibolga sebagai destinasi wisata, ada antusias masyarakat di situ melihat fenomena perkembangan yang menarik di Sibolga. Khususnya ini terjadi ketika Presiden Jokowi meresmikan 2019 pada tahun 2019 Pelabuhan Sibolga. Dan ketika diresmikan saat ini, Pelabuhan Pantai Barat Sibolga itu merupakan yang terbesar di Pantai Barat dan fasilitasnya sudah sedemikian mewah, dan ini berharap mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi di wilayah barat dan Pelabuhan Sibolga sebagai sentralnya ini bisa semakin berkembang. Itu harapan kita. Untuk bisa mengorek informasi tentang hal-hal tersebut, sengaja kita panggil ya kawan kita, saya kenal lama juga, dulu di manajer humas di Pelabuhan Belawan. Sekarang beliau sudah menapak karirnya, orangnya masih muda, humble, cerdas, kader HMI juga. Kita sapa dulu kembali di sini. Saya akrabnya manggil abang aja lah ya. Siap, abang. Siap. Ini saya perkenalkan Mas Abang Heriansah. Apa gelarnya lo? General Manager dan juga saya sarjana ekonomi. Iya. Setahu saya dulu abang tinggalnya ini di mana nih sebenarnya? Medan atau Sibolga? Saat ini di Sibolga. Di Sibolga saat yes, ini. Tapi memang ya inilah bolak-balik lah. Ada di Medan, ada di Sibolga. Maksudnya ada yang di Medan keluarga, ada di Sibolga gitu maksudnya enggak? Betul, karena kerjaannya ada di sana, tentu saya harus stay di sana. Tugas. Oh, ya, gitu ya. Agak gemuk sekarang udah. Betul. Tapi saya menyapa dulu pemirsa boleh ya? Siap. Assalamualaikum. Horas ya. Salam dari Pantai Barat Sumatera Utara, Sibolga. Kota berbilang kaum, kota yang sangat indah, kota yang sangat tenang, kota yang sangat damai, dan
tentu yang nantinya menjadi kebanggaan dari Sumatera Utara. 1.200 kolokan kita dari Tarutung Sibolga lewat Batu Lobang. Nah, ini kita undang warga Medan, kawan-kawan kita di Medan untuk bisa berkunjung ke Sibolga, gitu Bang. Kira-kira kan gitu. Jawa dari berapa jam ini berangkat Bang? Kalau dari Medan tuh kira-kira 8 jam. 8 jam ya? 8 jam darat. Tapi sudah ada tol? Betul. Nah, jadi kalau kita lihat itu 8 jam perjalanan ke Sibolga, saya pikir tidak ada rasa bosan. Kenapa? Karena banyak poin-poin yang kita lewati itu sangat dinikmati. Misalnya apa? Siantar. Lalu ada Prapat. Sejam kemudian ada Porsea. 30 menit kemudian masuk Baligi. Nah, itu kota yang sangat indah, dan juga ada museum Pak TB Silalahi. Setelah itu masuk Tarutung. Tapi dulu jalannya agak susah. Sekarang gimana? Mulus. Udah mulus? Oh iya, abang kalau bisa ke sana mantap. Kita undang semua lah kawan-kawan kita di Medan supaya bisa menuju Sibolga, menikmati pemandangan, jalan dan alamnya. Nah, itu dia. Mantap Bang. Memang agak beda kalau udah general manager dengan yang humas dulu. Masya Allah, enggak lah, sama saja. Sama saja. Artinya di sana pun juga kita ya, kayak abang tadi sampaikan, yang namanya berngobrol ya, bercanda, dan juga tentunya berinteraksi dengan masyarakat sering kita lakukan ya. Gimana Kak, informasi-informasi pelabuhan itu bisa kita sampaikan, dan itu menjadi edukasi kita masyarakat bahwa Pelabuhan Sibolga itu siap dan tepat untuk melaksanakan aktivitas kepelabuhan yang ada di sana, Pak. Oh iya, kita itu temanya Bang. Siap. Tema kita ini kayak mana Sibolga sekarang ya. Ini menarik kali nih ya. Jadi Sibolga kayak mana sekarang kan gitu. Nah, jadi momentum atau istilahnya milestones ya. Sibolga itu ditandai dengan kehadiran Pak Jokowi 2019 yang lalu. Tepatnya 17 Maret 2019 ya. Di mana beliau waktu itu hadir ya, meresmikan penataan Pelabuhan Sibolga, kan seperti itu ya. Kenapa dibilang penataan? Karena sebelumnya memang sudah ada fasilitas namun kecil. Namun setelah diresmikan oleh beliau, ada pertumbuhan layanan, ada pertumbuhan fasilitas, ada pertumbuhan sistemnya, Bang. Apa aja tuh pertumbuhan fasilitas? Nah jadi kalau kita lihat dermaga kita yang dulunya hanya 80 meter, sekarang 153 meter, kali 2 itu Bang, kan nambah panjang. Itu dia, nambah panjang, tentu kapal-kapal besar pun bisa merapat. Nah itu dia, tuh satu untuk dermaga kan gitu ya. Lalu terminal penumpang yang dulunya hanya 100 orang, sekarang 500 orang, 5 kali lipat bisa ditampung, kan gitu. Berarti udah kayak seperti Belawan ya? Belawan sampai 1000, 2000, 2000. Artinya sudah bisa lah ya? Sudah ya, mendekati. Nah lalu tidak hanya itu, di atas dermaga itu sudah ada kren yang bongkar ambil barang dari kapal ke dermaga masuk ke truk, sudah ada dengan kapasitas 35 ton. Nah itu dia membantu sekali dalam proses bongkar muat barang yang ada di pelabuhan. Tidak hanya itu Bang, jadi kita juga ada CY, container yard, untuk menampung peti kemas yang masuk dan keluar. Ya kan? Nah itu dulu tidak ada, sekarang kita sudah siapkan dengan daya tampung 200 box, kan seperti itu. Tidak hanya itu, nah ada juga gudang-gudang yang kita siapkan. Ada luas gudang 900 meter persegi Bang. Jadi semua aktivitas, semua barang-barang yang masuk tuh bisa kita simpan di gudang, bisa kita simpan di lapangan kontainer, ya, dan juga tentu penumpang yang turun naik itu pun bisa nyaman pula masuk ke terminal gitu. Jadi memang pertumbuhannya cukup luas. Oke, berarti ini memang drastis Bang ya, fasilitas maupun kemampuan kapasitas Pelabuhan Sibolga dibandingkan dulu. Betul. Saya tertarik itu dengan apa namanya, anjungan yang kapal-kapal besar juga sudah mulai bisa masuk. Kalau dulu itu cuma terbatas kan. Artinya peluang untuk ekspor impor di Pelabuhan Sibolga ini sangat memungkinkan ini Pak. Betul Bang. Nah itu dia. Nah ini betul, cocok kali dan penting sekali nih. Jadi bagus pertanyaan dari Abang. Sibolga ini ya setelah diresmikan 2 tahun yang lalu, ya, awal tahun ini 2021, tepatnya di 19 Februari ya, kita melaksanakan ekspor perdana dari Sibolga
ke Eropa Bang. Yang Ekspor apa itu, Bang? Plywood. Dengan play itu kayu lapis, kayu untuk apa namanya ini plywood untuk triplek dan sebagainya. Nah itu diekspor dari produksinya Mujur Timber, perusahaan multinasional yang sudah cukup lama ada di Tapanuli Tengah, ya. Yang selama ini via Belawan kita bisa geser ke Sibolga langsung ke Eropa, Bang, ke Inggris dan juga Antwerp Belgia. Dan itu perdana Februari 2021. Nah yang kedua kita mainkan di Juni 2021. Hanya 4 bulan kemudian kita mainkan ekspor kedua. Ini kita akan laksanakan ekspor ketiga di tahun ini gitu. Jadi artinya Pelabuhan Sibolga itu mampu dan bisa, dan kita harapkan tidak hanya yang itu tadi kan yang ekspor, yang impor sudah ada. Impor ada. Jadi selama ini kita rutin menerima barang-barang impor dari Singapura itu aspal. Ya, jadi aspal tuh masuk rutin sebulan sekali. Masuk melalui Sibolga. Ya, tapi ada saya dengar ini isunya, saya kurang paham juga. Bu, sering ngobrol juga sama pengusaha-pengusaha itu katanya ada hambatan di Sibolga ini dalam konteks apa ya? Dalam konteks non pelabuhan ini. Ombaknya itu besar sehingga peluang untuk ekspor impor ada ketakutan mereka kalau memakai jalur Sibolga, ombak yang begitu itu akan mempengaruhi itu. Gimana itu, Bang? Betul. Gimana bisa, Bang? Jadi betul juga itu yang kita juga dengar dari kawan-kawan pelayaran ya, bahwa namanya Pantai Barat pula ya, dari Samudra Hindia itu langsung masuk kan gitu ya, berdekatan dan juga berada di pintu depan Samudra Hindia. Nah otomatis memang ombak gede. Namun dengan fasilitas dan sistem pelayaran saat ini yang sudah modern ya, tentu ini kan bukan jadi hambatan utama lagi. Ya kita bisa memakai navigasi, kita bisa memakai jasa pilot pemanduan, dan tentu kita bisa melihat kondisi cuaca yang ada di arah Pantai Barat. Dan ini memang kita bisa buktikan ternyata kapal ekspor bisa masuk pula, Bang, ke sana. Tidak hanya kapal ekspor, namun kapal-kapal yang membawa suplai batu bara dari Lampung hingga ke Sibolga, karena ada PLTU Labuan Angin namanya, itu memerlukan batu bara. Nah itu rutin masuk naik Tongkang, Lampung, Teluk Bayur, Sibolga, aman, cepat, tepat, aman. Jadi ternyata memang kita bisa bukan kita patahkan, namun kita bisa buktikan bahwa yang namanya ombak besar itu bisa kita lihat. Artinya fenomena alam, ombak atau apa itu dengan fasilitas teknologi yang sekarang, khususnya yang dimiliki oleh Pelabuhan Sibolga itu justru nggak jadi masalah. Itu cuma ketakutan udah zaman teknologi ya kan. Betul. Nah selanjutnya itu adalah tidak hanya di sepanjang Pantai Barat tuh, namun kondisi geografis Sibolga tuh ya kan. Artinya itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia itu merupakan teluk, namanya Teluk Sibolga. Jadi ketika masuk teluk itu, semua angin, semua badai, semua ombak di stop di teluk itu. Bisa diantisipasi oleh teluk tadi. Pertama dari sisi geografis, yang kedua dari sisi teknologi juga sudah mumpuni. Betul. Jadi kalau kapal itu masuk ke pelabuhan kita, tenang, aman, nyaman. Jadi tidak ada ombak, tidak ada gelombang, meskipun itu di Pantai Barat ya. Kalau Pantai Barat itu ombak yang luar biasa masuk menerjang pesisir barat, namun dengan adanya Teluk Sibolga itulah mengamankan dan memagari semua aktivitas di pelabuhan kita. Oke, selain itu fasilitas atau layanan apa yang ditawarkan oleh Pelindo? Tadi kan fasilitas ekspor produk lokal yang ada di sekeliling kawasan Sibolga akan dikirim lebih murah. Apalagi selain numpang misalnya apa? Abang pernah jalan-jalan ke Belawan nggak? Nah ya, sana kan lengkap ya. Belawan ini bos. Lengkap ya, iya betul kan. Belawan itu kan terbesar ketiga di Indonesia. betul. Milik Sumatera Utara juga kan gitu ya. Itu dia. Nah jadi. Sibolga kamu jadi tahu ini. Oh itu dia. Nah jadi Belawan itu yang layanannya mereka miliki semuanya ternyata ada di Sibolga, Bang. Semuanya di Sibolga. Apa yang ada di Belawan ada di Sibolga. Betul. Apa kira-kira? Mini sizing, lebih kecil semuanya. Gitu ya. Misalnya pertama, peti kemas kita ada juga. General Cargo ada juga, Belawan ada, kita ada. Artinya kalau ada produk yang akan diekspor, orang nggak usah mikir di mana ini. Gudangnya juga ada. Gudang pergudangan ada juga, meskipun kecil ya kan. Lalu terminal penumpang ada juga, ya kan? Kalau tentu dan curah cair ada juga, aspal bisa kita kelola di sana. Selain nanti sipil kita juga hajar. Jadi
penumpang ini malah yang desainnya terbaik se Asia Pasifik itu pula bang, itu dia. Asia Pasifik. Betul, dan ada di Sibolga, kalah tuh semua di seluruh Indonesia. Itu di Sibolga itu ada dia. Kemana ya? Paten kali lah pula Sibolga tuh ya. Dan dikelola oleh Bang Heri. Masya Allah. Enggak lah, itu kan dukungan kita semua pula. Enggak, artinya itu jadi perkembangan kita bang, gitu ya. Oke lah, saya ngelihat tadi dari awal bagaimana perkembangan Sibolga seperti yang dijelaskan oleh Bang Heri kan. Kira-kira ini walaupun subjektif, nggak apa-apa juga dalam soal kinerja kan kita harus objektif, ya. Nggak usah malu. Kira-kira menurut kinerja yang telah ada, ya, dari sisi fasilitas, dari sisi transaksi bisnis ekonominya, kemudian dari sisi administrasinya, dari sisi fasilitas teknologinya, menurut Bang Heri, Sibolga ini sekarang rapotnya ini gimana ya? Lebih dibanding dengan pelabuhan lain, tapi dalam konteks bukan kita berarti soal membanding, dalam hal positif ini maksudnya. Betul. Atau kalau mau disederhanakan, kira-kira apa sih yang sudah dibuat Sibolga? Betul. Mak kena rapotnya pula nih, aduh, segan kali kan. Aduh, tapi nggak apa bang, ini menarik nih bang. Jadi betul, kayak bang sudah bilang apa sih programnya, apa sih kinerjanya, dan juga apa inovasi-inovasi ya. Nah, jadi bang, atau bahasa Medannya kayak mana sekarang? Masya Allah. Betul bang, betul. Walaupun sebenarnya kalau udah buka rapor malu juga ya kan. Aduh. Tapi gini bang, ini perlu saya sampaikan juga ya. Ternyata bang, sampai dengan semester 1, tepatnya Agustus lah kalau kita lihat ya, dibandingin tahun lalu ya, pertumbuhan kapalnya itu mencapai 16% bang. Jadi dibanding tahun lalu ada kenaikan 16%. Jadi memang makin ramai datang ke Sibolga tuh ya. Itu dari sisi kapal. Dari sisi barang ya, ternyata dia tumbuh 5% bang. Jadi tahun lalu itu ada 1.019 ton, sekarang 1.071 ton. Nah, untuk penumpang, nah ini mecah rekor, dia malah mencapai 141%. Penumpang yang lewat Sibolga ke Sitol itu makin naik. Kenapa ya? Kok bisa? Kenapa mereka memilih jalur pelabuhan laut? Karena kenyamanan, fasilitasnya, atau lebih murah harga? Saya pikir analisis evaluasinya dari Sibolga apa gitu? Ya betul. Kalau analisa kita pertama memang selain harga kan lebih murah daripada udara ya. Nah lalu itu yang pertama, yang kedua adalah kenyamanan, lebih nyaman, fasilitasnya lebih modern, betul. Nah yang ketiga sudah ditambah dengan fasilitas kapal yang lebih banyak oleh mitra kita. Yang keempat, saya tengok sebenarnya ketika COVID ini kita memprediksi penumpang pasti akan turun. Itu jadi pertanyaan saya. Ternyata nggak masalah bang. Jadi Sibolga Stoli itu makin lama, makin hari makin ramai. Saya pun bingung juga nih. Artinya gini maksudnya, ini kan unik ini. Bener unik. Pandemi ini kan justru anomali kalau kita lihat. Anomali. Kalau pandemi ini kan justru dari sisi ekonomi itu crackdown, ini krisis drop. Oh iya kan? Nah ternyata ini kalau kita lihat dan kita evaluasi, ya ternyata ada kegiatan ekonomi di Sitoli. Jadi aktivitas ekonomi perdagangan ya, dan juga transaksi barang ya, tumbuh itu dimulai dari Sibolga tadi. Jadi kalau Sibolga ini terhambat, otomatis sana terhambat. Nah ini membuktikan bahwa aktivitas ekonomi dan juga perdagangan itu tumbuh ya melalui laut bang. Nah itu dia. Jadi memang waduh ini apa, selain tadi kan menarik itu kan, ini juga bisa menjadi inspirasi maksud saya bagi pelabuhan lain, bukan hanya bagi sektor pelabuhan tetapi bagi sektor ekonomi lain kan. Anomali itu kan karena kita tidak tahu. Sebenarnya kan itu kalau saya lihat itu strategi. Dalam situasi pandemi COVID yang pertumbuhan ekonomi itu turun, kemudian orang mobilitas interaksi juga dibatasi, tiba-tiba terjadi pertumbuhan ekonomi dan juga transaksi perdagangan di pelabuhan Sibolga. Apa yang abang lakukan atau strategi apa bang sehingga itu seperti itu? Ya jadi bang sebetulnya ini kan abang baca ini kan pasti ini akan ada begini-begini, kemudian abang sebagai top manager di situ kan pasti punya strategi. Betul. Jadi sebetulnya yang kita sederhana strateginya adalah bagaimana menyiapkan layanan itu ya Pak ya, untuk penumpang itu tidak ada hambatan sama sekali ya. Jadi memang kemarin itu kendala di transportasi daratnya ya, masuk ke dalam pelabuhan itu satu, kedua keamanannya misalnya kan. Lalu yang ketiga masalah
tarif dan sebagainya. Yang keempat adalah masalah prokes. Nah, prokes ini itu mutlak Bang di pelabuhan kita. Jadi yang namanya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak itu wajib mutlak. Plus 2M lagi, itu menghindari mobilisasi dan juga mengurangi mobilitas. Nah, kerumunan. Nah, itu kita pastikan itu semua berjalan dengan baik Bang. Makanya semua penumpang itu nyaman melalui penumpang kita, terminal kita. Nah, lalu yang fenomena lain adalah gini Bang. Kalau kita nengok ya, tiket yang sana tuh hanya 77.000 saja. 77.000 dari dari Sibolga Stoli. Oh. Ya, nah lalu swab antigen yang dulunya wajib ya. Jadi Sibolga itu pernah mengalami harga swab itu 285.000. Ya. 77.000 tiket plus 285 ya. Itu kan hampir 300.000 lebih. Iya. Ternyata makin hari makin naik orang yang berangkat. Loh, saya pun bingung juga loh. Ini makin mahal swabnya, kok makin naik? Ternyata memang ada aktivitas ekonomi tadi. Malah dia itu bawa sanak keluarga Bang. Jadi memang saya tengok ini dan barang-barang saya mungkin sambil ada aktivitas ekonomi, tetapi kena fasilitas pelabuhan Sibolga yang sekarang sudah mereka seperti kayak wisata jadi. Setuju. Jadi kalau wisata kita kan memang harga nomor 2. Nomor 2. Ya, kan? Nah itu pemikiran kita loh. Ini dari batasi dengan antigen yang mahal untuk membatasi. Ternyata mereka lakukan karena itu ada perdagangan. Lalu Bang ini Bang, terakhir nih Bang, dalam rangka rapot tadi kan gitu ya. Iya. Jadi kita nih di organisasi lah di Pelindo tuh ada yang namanya akhlak. Akhlak itu adalah tata nilai dari Kementerian BUMN. Akhlak itu terdiri dari huruf A, A yaitu adaptif. Ya. A itu amanah. Ya, amanah. Lalu K kolaboratif. Lalu H harmonis. Lalu L loyal. Lalu akhlak ya, L loyal, A-nya adaptif, K-nya kolaboratif. Ya, jadi ada amanah, ada akhlak, amanah, kompetensi, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Itu kan dinilai Bang, semua nilai tadi. Ada amanah, ada kolaborasi itu dinilai. Semua cabang. Inilah prinsip kerja yang itu dari Kementerian BUMN dari Pak Menteri Erick Thohir. Nah, kita alhamdulillah Sibolga nih, ya Bang ya. Bulan Juli kemarin, ya kan, peringkat 1 untuk semuanya. Seluruh Indonesia. Seluruh Pelindo 1 saja. Kawasan Pelindo itu kan ada di daerah Pekanbaru, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau. Ada 16 cabang. Ada 16 cabang. Kan nomor 1. Alhamdulillah. Kan gitu ya. Berkat doa Abang juga pula ya. Iya. Alhamdulillah, luar biasa. Saya sudah tahu pasti rapotnya seperti itu. Teringatnya kemarin itu di awal tadi betul. Sandiaga Uno itu kan ke Sibolga. Mungkin juga ngelihat peringkat 1 itu sehingga dia ke sana itu. Asalnya jadi pertanyaan itu acaranya apa? Kemudian yang kedua kok bisa tiba-tiba dipilih di sana itu acara? Betul. Jadi kalau ke sana itu kan kebetulan pula tidak kaitan dengan mereka. Jadi beliau tuh hadir secara virtual Bang. Hadir secara online ya. Kebetulan kita kemarin itu mengadakan acara Sibolga Creative Expo 2021. Ya, acara itu berisikan tentang industri kreatif, entrepreneur, UMKM dan pariwisata. Memang tidak ada kaitan dengan pelabuhan. Namun efek dari ini adalah bermuara ke pelabuhan, indirect ya. Tidak langsung industri kreatif, entrepreneur, UMKM dan pariwisata itu berhubungan dengan pelabuhan ternyata akhirnya. Nah, kita selaku BUMN yang dikenal dan juga memiliki program peduli yang tidak hanya profit yang kita kejar namun juga kepedulian terhadap lingkungan masyarakat juga kita harus lakukan. Nah, karena melihat ini industri yang sangat positif, kita ajak untuk buat itu di terminal penumpang kita. Ya, nah kebetulan Pak Sandiaga berkenan join melalui virtualnya. Jadi inilah saya pikir suatu langkah dan juga momentum besar bagaimana kota kecil di Sibolga di Sumatera Utara bagian barat nih dikunjungi Pak Sandiaga melalui virtual. Ya, dan viral itu Pak. Dan beliau percaya bahwa di sana ada potensi wisata. Ada kerjasama, ada sempat pembicaraan kerjasama antara Pak Sandiaga baik secara sebagai seorang pengusaha atau sebagai seorang menteri dengan Abang mana sebagai menteri, apa kira-kira? Secara tidak langsung. Jadi kita dengan dinas pariwisatanya, ya, dan juga tentu dengan industri kreatifnya, Bang. Jadi kan beliau punya program bagaimana pariwisata Indonesia ini harus bangkit ya melalui program-program yang yang menerapkan CHSE ya. Jadi ada health safety dan juga clean ya. Nah, ini yang kita siapkan Sibolga sebagai pintu masuk wisata ini harus
benar-benar bersih, steril, sesuai dengan prokes COVID, ya, dan juga tentu bisa menjadi experience wisata yang cukup bagus. Dan juga tidak hanya wisatanya, industri kreatif pun juga kita bina. Nah, itulah Pak Sandiaga. Terakhir ini Bang. Terakhir ini. Mempertahankan itu lebih susah daripada merebut. Itu dia, itu yang berat memang. Kira-kira, ya kan? Iya, betul. Dari mulai pelabuhan biasa, pelabuhan biasa semewah dan fasilitas semewah apapun, selengkap apapun fasilitas pelabuhan itu kalau tidak dipimpin oleh top manager yang punya kompetensi, wawasan dan kepemimpinan ini pasti. Dan kebetulan tidak bisa dilepaskan juga perkembangan yang terjadi itu berkat kepemimpinan Abang, tentu juga buat ini ya, staff-staff dan semuanya ini kan. Teamwork lah ini. Kira-kira ke depan ini kalau kemarin itu ranking 3 kan enak, berarti ada target ranking 2 kan? Ini ranking 1 pula. Apa kira-kira program yang Abang rancang? Untuk mempertahankan, agak susah juga Kak untuk meningkatkan, mempertahankanlah minimal. Betul. Ya, oke Bang. Jadi memang yang tadi Abang sampaikan, mempertahankan itu lebih berat. Memang lebih berat. Ya kan? Jadi ketika kita merebut coba mencapai peringkat 1 itu yang luar biasa. Nah, ternyata lebih dahsyat lagi ketika mempertahankan. Nah, rapot akhlak tadi kan itu ada 6 komponen, Bang. Amanah. Ya, kompeten, harmonis, loyal, ya, adaptif dan kolaboratif. Nah, itu 6 komponen tadi. Ya, betul-betul harus kita iris satu persatu, ya. Caranya gimana ya? Itu kita harus mereview ke kawan-kawan internal kesiapan kita, kesiapan personal kita, kesiapan fasilitas kita, kesiapan sistem kita. Tidak hanya internal, namun juga eksternal juga kita harus kelola dengan baik, Bang. Mitra usaha kita, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Danlanal, ya, lalu Ketua Kadin dan sebagainya. Nah, itu kita ajak kolaborasi, Bang. Ya, jadi semua potensi, semua hal-hal yang bisa membantu untuk mewujudkan pertumbuhan itu kita rangkul, ya, dan juga tim kita juga harus siap kan gitu. Nah, konkretnya ini gimana itu Bang? Ini kan potensinya seperti yang Bang jelaskan tadi. Saya juga baru tahu tuh, tergambar sama saya pikir dulu biasa aja begitu Abang jelaskan. Dan kita juga lihat beberapa kali baca ya kinerja di Pelabuhan Belawan itu, selain aspek fasilitas pelabuhan yang ternyata luar biasa dan lengkap, kemudian ada infrastruktur penunjangnya, kemudian kawasan tersebut juga sangat potensial ini akan hidup dan dinamis karena ada food estate, ada CPO Tapanuli Selatan, kemudian ada Labuan Batu, ada perikanan di Pantai Barat, dan ini semuanya otomatis kalau memang akan kemari karena secara ekonomi nggak mungkin mereka bawa ini ke Medan kan. Untuk meningkatkan ini, nah ini kalau bagi saya kan, oke lah kalau untuk kawasan ini pasti, ini automatically dia. Kalau dia rasional berbisnis dia pasti kemari. Tapi menarik kawasan-kawasan lain gitu loh. Misalnya Pekanbaru, baru Duma yang di situ juga CPO. Terus bagaimana membangun kerjasama dengan Singapura misalnya kan? Karena kalau sudah ada ini kan secara jalur lebih hemat atau gimana Bang? Kalau jalur memang kalau ke Singapura lebih panjang. Cuman kita ke Eropa atau ke India lebih dekat. Oke, tetapi kan kalau misalnya terbangun aspek-aspek transaksi ekonomi di Singapura ini kan dia ke Belawan lalu jalan darat kan lebih bagus dia ngambil lintas ini. Kan? Betul, ya. Kira-kira strategi apa? Atau harapan Abang ke pemerintah stakeholder, bisa gubernur, bisa juga kepala daerah, bisa juga kadin, organisasi, untuk bisa memperluas jangkauan transaksi ekonomi bukan hanya di sekitar kawasan Sumatera Utara yang berbagi antara Pelabuhan Belawan dan ini, tapi ini lebih meluas. Mungkin Belawan nanti segmen prioritasnya dia meluasnya ke mana gitu kan. Nah, kira-kira gimana tuh Bang? Betul. Jadi betul Bang, itu tepat sekali ya. Jadi memang itulah yang sebenarnya potensi-potensi yang ada. Bagaimana kita satukan dan padukan gitu ya. Nah, kehadiran Pak Wakil Gubernur di Februari yang lalu itu kemarin datang dia ya? Hadir beliau Pak Wagub Pak Musa Rajeksa hadir dan meresmikan dan melepas langsung ke Eropa. Nah, ini artinya ada peran nyata dari pemerintah provinsi yang mendukung itu. Nah, jadi kita harapkan insentif atau rangsangan perpajakan lah ya, bagaimana bisa mendorong
semua eksportir atau semua potensi yang jaraknya lebih dekat dengan pantai barat manfaatkan Sibolga. Seperti itu ya. Jadi kita juga ada pelabuhan Belawan sebagai terbesar di Indonesia. Cuman kita juga ada Sibolga yang terbesar di wilayah barat ya kan, seperti itu. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi dukungan dan juga Kadin juga harus melihat bahwa Sibolga ini sudah layak dan juga sudah mampu untuk bisa menyiapkan layanan-layanan untuk ekspor. Artinya target tahun depan itu raportnya bukan hanya mengalahkan kawasan, tapi inter kawasan ya. Luar biasa. Kita harapkan begitu. Terima kasih, Ya, siap. Bang Heri. Siap. Senang ngobrol dengan Bang Heri. Siap. Informasi dan wawasan tentang kelautan jadi bertambah selama ini politik aja. Selain itu juga udah lama nggak ketemu. Betul. Dulu saya ketemu pemirsa Waspada TV ini waktu lama, sekitar 2-3 tahun yang lewat. Ini Iya. kawan lama, aktivis juga beliau nih. Waktu sesama aktivis kita cukup akrab dekat. Sekarang beliau jadi pejabat. Betul. Tapi tetap masih rendah hati. Alamak, luar biasa. Jangan lupa ikan terinya. Iya. Oh, siap. Ikan teri dan ikan asin. Nah, itu. Ikan teri dan ikan asin. Iya. Sombang. Sombong ya. Hah? Sombang khasnya makanan. Apa namanya? Makanan dia pesisir. Pesisir ikan-ikan laut, ikan-ikan bakar kan seperti itu. Pokoknya kalau kita ke Pelabuhan Sibolga, kita Makan itu. makan ikan itu. Ikan pacak Bakar. namanya. Ikan pacak namanya. Oh, ikan pacak. Pakai bumbu kelapa, panggang panas-panas, kita makan pinggir pantai. Aih, lapar. Oh, iya, dan kawan-kawan sekalian, mohon izin Pak moderator, kita undang, ayo ke Sibolga. Nah, seperti itu. Oh, Nah, oke. dia. Oke, pemirsa TV, ini ada undangan. Bukan hanya resmi dan formal, tetapi juga seruan. Dari manajer, general manager pelabuhan, general manager Pelindo Pelabuhan Sibolga Siap. mengajak seluruh warga Sumatera Utara Oh, iya, dan betul. non Sumatera Utara untuk berkunjung ke Sibolga. Sibolga. Di situ ada destinasi wisata yang cukup banyak. Iya, Dari pantai. segi destinasi sejarah, di situ ada sejarah masuknya Islam Barus, Pantai, pantainya, makanannya, gunung-gunungnya. gunungnya, dan juga fasilitas pelabuhannya. Betul. Di Pelabuhan Belawan aja, di Pelabuhan Sibolga aja nggak usah kemana-mana, udah berwisata loh. Betul. Nah, itu dia. Jadi jangan tunda lagi, ayo kita langsung sana kan. Iya. Betul. Ada himbauan nih, saya cuma sekali lagi saya Oke. kasih ini. Baik, jadi makasih abang kita, Bang Yar. Jadi kita harapkan Sibolga ini ya tidak hanya menjadi tempat aktivitas pantai barat, namun juga kita harapkan menjadi kebanggaan dan juga legacy bagi warga kota Sibolga, dan juga tentunya bisa menjadi kebanggaan untuk Sumatera Utara. Karena pantai barat ini juga menjadi pantai yang dulunya secara sejarah perdagangan dunia itu bermula dari Barus. betul. Nah, kita lanjutkan dengan Sibolga ini. Oke, pemirsa Waspada TV, demikian tadi diskusi yang menarik dengan Bang Heri. Jangan lupa klik, komen, subscribe, dan juga share video kami ini. Salam waspada. Untuk berkunjung ke Sibolga. Di situ ada destinasi wisata yang cukup banyak. Iya, Dari pantai. segi destinasi sejarah, di situ ada sejarah masuknya Islam Barus, pantainya, makanannya, gunungnya, dan juga fasilitas pelabuhannya. Betul. Di Pelabuhan Belawan aja, di Pelabuhan Sibolga aja nggak usah kemana-mana, udah berwisata loh. Betul. Nah, jadi ya.